Rema hari ini, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Satu tangan memegang pedang, tangan lainnya mengangkat timbangan, penutup mata melingkari bagian matanya. Ia dikenal sebagai Lady Justice, lambang sistem keadilan. Penutup matanya seolah memastikan bahwa ia akan mengambil keputusan sesuai fakta dan hukum yang berlaku, tanpa memandang orang maupun status. Seperti itulah seorang hakim harus menunaikan tugasnya. Namun, suatu kali dalam suatu pengadilan, seorang hakim menghadapi sebuah dilema. Hatinya terusik. Jaksa penuntut sudah memaparkan bukti-bukti bahwa seorang nenek mencuri singkong. Faktanya berkata nenek itu bersalah. Masalahnya nenek yang terlihat ringkih itu berkata bahwa hidupnya miskin, anak lelakinya sakit, dan cucunya kelaparan. Sambil menghela nafas, sang hakim menjatuhkan putusan denda sebesar 1 juta rupiah atau penjara selama 2,5 tahun. Setelah itu ia melepaskan topi toganya, membuka dompet, dan sambil menaruh 1 juta rupiah ke dalam topinya tersebut, ia berkata, "Atas nama pengadilan ini, saya juga menjatuhkan denda kepada setiap orang di ruangan sidang ini sebesar 50.000 rupiah karena menetap di kota ini, kota yang membiarkan seorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya." Alhasil, nenek itu pulang dengan membawa kelebihan 2,5 juta rupiah setelah membayarkan dendanya. Seperti hakim yang identik dengan hukum dan memegang kekuasaan tertinggi dalam ruang pengadilan, seringkalinya kita lupa bahwa Roh Kudus yang besar kuasanya adalah pribadi yang nyata. Meski dia identik dengan kuasa, tetapi dia bukanlah semacam kuasa atau kekuatan. Alkitab pun mencatat bahwa Roh Kudus bisa berduka. Disebutkan dalam Yesaya 63 ayat 10, Matius 12 ayat 31, dan Efesus 4 ayat 30. Hal ini berarti dia memiliki perasaan. Karena itu, tidak seharusnya kita hanya menginginkan kuasanya saja. Kasihi Roh Kudus dengan tulus. Bangun hubungan yang intim dengannya. Saat kita manunggal dengannya, kuasa Roh Kudus akan mengaktifasi manusia roh kita, sehingga kita pun bisa melakukan perkara-perkara ajaib bersamanya. Bagaimanakah pandangan Anda tentang Roh Kudus selama ini? Mengapa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki perasaan? Bagaimana Anda dapat memperlakukan Roh Kudus dengan lebih baik mulai dari sekarang? Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus ke dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, kami mau semakin mengasihi dan mengenal-Mu lebih lagi dari hari ke hari. Bimbinglah kami, sehingga kami bisa hidup dengan selalu menyadari kehadiran dan keterlibatan-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata dan punya perasaan, sekaligus pribadi yang paling berkuasa.